Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Aprilia dengan MPM 2152011071 dengan mata kuliah Etika Profesi Hukum dengan dosen pengampu Rilda Murniati SHM Home. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai makalah saya yang berjudulkan Tinjauan Aksiologi serta Kode Etik Psikolog. Salah satu pilar utama dalam filsafat ilmu yang selalu menjadi pedoman adalah aksiologi. Nah, aksiologi ini adalah ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia itu menggunakan ilmu-ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Aksiologi adalah bagian filsafat yang membahas mengenai masalah nilai kegunaan dari nilai pengetahuan dan sifat maupun watak serta kebiasaan merupakan istilah yang merujuk pada etika. Penerapan etika sangat dibutuhkan oleh ilmuwan. Salah satunya adalah ilmuwan psikologi. Psikologi adalah suatu ilmu sosial yang mempelajari tentang perilaku manusia dengan berbagai karakteristik sebagai pengetahuan yang didapatkan dari penelitian-penelitian ilmiah. Dari pendekatan ilmiah, akan didapatkan kesimpulan yang sama dari tiap orang karena pendekatan tersebut tidak diwarnai oleh keyakinan atau keinginan ataupun perasaan pribadi. Cara pengambilan keputusan tidak secara subjektif melainkan dengan objektif. Oleh karena itu, sifat objektif akan selalu dituntut dalam suatu ilmu. Seorang psikolog yang melakukan atau menyebarkan informasi tanpa persetujuan yang didapatkan dari seorang kliennya dapat dikenakan sanksi dari undang-undang atau peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Hal ini dinamakan dengan kode etik. Kode etik seorang psikolog adalah ketentuan tertulis yang mengandung suatu rumusan norma, nilai-nilai, dan aturan yang berlaku untuk ilmuwan psikolog yang diharapkan menjadi pedoman dan harus ditaati serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Aksiologi dapat dikatakan sebagai cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Nah, pada makalah ini, penulis mencoba untuk menjabarkan aksiologi dalam penerapan kode etik psikolog. Namun, berdasarkan pada penelitian terhadap psikolog secara nasional, itu banyak sekali ditemukan yang namanya pelanggaran yang disengaja, atau yang paling sering dilakukan itu ialah seperti membuka hasil pemeriksaan klien di persidangan maupun di publik. Walaupun lebih dari separuh responden itu melaporkan mereka atau seorang psikologi melanggar kerahasiaan itu secara tidak sengaja. Rumusan masalah yang akan dibahas pada presentasi ini ialah mengenai apakah etika dan implementasi aksiologi psikolog dalam hasil pemeriksaan psikolog serta relevansinya bagi pengembangan ilmu psikologi dan filsafat di Indonesia. Dari rumusan masalah yang telah saya sebutkan tadi, maka poin pertama yang akan kita bahas adalah mengenai etika. Etika merupakan filsafat tentang nilai kesusilaan yang akan menilai bagaimana baik dan buruknya nilai-nilai itu sendiri bagi kehidupan manusia. Nah, para ahli menggali nilai etika itu dalam kehidupan, baik antar individu maupun antar masyarakat, dan maupun antar organisasinya. Dari nilai-nilai itulah etika menjadi pedoman perilaku bagi manusia. Hal ini dinamakan dengan etiket. Dalam makalah ini, penulis menemukan adanya etika penelitian. Apa sih etika penelitian ini? Jadi, etika penelitian itu adalah suatu ukuran dari tingkah laku dan perbuatan yang harus dilakukan atau diikuti oleh seorang peneliti dalam memperoleh dan mengumpulkan data-data penelitiannya yang disesuaikan dengan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat di tempat ia meneliti. Terkait dengan etika penelitian, American Psychological Association atau APA itu telah menyusun etika penelitian bagi seorang psikologi. Yang pertama adalah institution, yang kedua adalah inform, concern for research, terus yang ketiga adalah infor, concern for recording, yang keempat client, yang kelima student and subordination, research participation, yang kelima dispending with inform, concert, terus yang ketujuh offering inducement for research participation, yang ke-8 deception in Jurnal Filsafat Indonesia, yang ke-9 debriefing human care and use of animal in research, kemudian 14 research result and plagiarism, yang ke-10 adalah publication credit, yang ke-11 duplicate publication of data, yang ke-12 adalah sharing research data for verification, and yang terakhir adalah obligation on review. Setelah etika, terdapat poin kedua pada pembahasan, yakni mengenai aksiologi. Nah, aksiologi ini adalah ilmu yang membahas mengenai manfaat yang diperoleh manusia dari pengetahuan yang didapatkannya. Nah,
Pada penelitian ini kan kita membahas mengenai psikologi. Jadi, aksiologi dari ilmu psikolog itu apa? Oke, yang pertama adalah kita mau tahu tujuan dari ilmu psikolog itu. Jadi tujuan dari ilmu psikolog adalah untuk mampu memahami, menjelaskan, memprediksikan, serta mengendalikan perilaku itu sendiri. Nah, aksiologi dari adanya ilmu psikolog ialah yang pertama, berguna untuk mengetahui kejiwaan seseorang baik yang jiwanya sehat ataupun yang dalam keadaan terganggu atau sakit. Yang kedua adalah bernilai guna untuk mengenal perilaku setiap orang yang terdapat di masyarakat. Yang ketiga adalah bernilai guna untuk mengetahui tingkat kecerdasan atau inteligensi manusia yang jelas memiliki perbedaan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Kegunaan yang keempat adalah untuk mengetahui bakat yang dimiliki oleh setiap orang. Kegunaan yang kelima adalah bernilai guna untuk mengetahui minat seseorang. Yang keenam adalah bernilai guna untuk mengetahui daya keterampilan dari seseorang. Dan yang terakhir adalah bernilai guna untuk mengetahui tahapan-tahapan perkembangan manusia mulai masa prenatal hingga adolescensi. Untuk mengimplementasikan atau menerapkan dari kegunaan atau kemanfaatan ilmu psikologi, tentu seorang psikolog memiliki prinsip-prinsip umum kode etik dari psikologi. Yang pertama adalah berusaha keras untuk memberi manfaat kepada mereka yang bekerja dengan berhati-hati agar tidak membahayakan. Nah, prinsip umum ini dinamakan prinsip beneficence and non-maleficence psikolog. Yang kedua adalah psikologi membangun hubungan kepercayaan dengan mereka yang bekerja dengan mereka, atau mereka ini disebut dengan seorang psikolog. Nah, prinsip ini dinamakan dengan prinsip kesetiaan dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah berusaha untuk mempromosikan akurasi, kejujuran, dan kebenaran dalam sains, pengajaran, maupun praktik psikologi. Nah, prinsip ini dinamakan dengan prinsip integritas seorang psikologi. Tidak hanya itu, American Psychological Association atau kita sebut dengan APA juga telah merangkum atau menyusun prinsip-prinsip bagi kode etik seorang psikologi. Yang pertama adalah prinsip kebaikan dan non malfeasance. Jadi prinsip ini ialah seorang psikolog itu berusaha melindungi hak dan kesejahteraan orang-orang yang bekerja secara profesional dengan mereka. Kemudian prinsip yang kedua adalah mengenai kesetiaan dan tanggung jawab. Nah, kesetiaan dan tanggung jawab ini disebutkan untuk memastikan bahwa orang lain yang bekerja dengan profesinya itu menjunjung tinggi standar etika yang tinggi. Kemudian prinsip yang ketiga adalah integritas. Di sini integritas dimaksudkan psikolog tidak boleh mencoba, menipu atau memberikan gambaran yang salah terhadap klien. Dan prinsip yang keempat adalah keadilan, di mana para profesional kesehatan mental itu mempunyai tanggung jawab untuk bersikap adil dan tidak memihak pada siapapun. Kemudian yang terakhir adalah menghormati hak dan martabat rakyat. Nah, di sini disebutkan bahwa psikolog itu harus menghormati hak atas martabat, privasi, dan kerahasiaan orang-orang yang bekerja sama bersama mereka secara profesional. Dapat disimpulkan bahwa aksiologi dalam psikologi dan filsafat di Indonesia adalah penting karena mereka mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan moral dalam memahami perilaku manusia serta menciptakan suatu pandangan yang holistik dan inklusif dalam menjalani kehidupan, mengembangkan teori dan praktik psikologi yang relevan dengan konteks budaya. Untuk relevansinya dengan filsafat Indonesia itu terletak pada penekanan pada nilai-nilai. Contohnya seperti kearifan lokal atau harmoni antara individu dengan lingkungan sosialnya. Nah, dengan mempertimbangkan nilai-nilai ini, psikolog itu dapat menghasilkan rekomendasi dan intervensi yang lebih berdaya guna dan sesuai dengan konteks budaya dan sosial yang kliennya miliki. Kemudian mengenai profesional. Ini perlu adanya perwujudan untuk terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur masing-masing profesi. Kode etik profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kesimpulan terakhir yang dapat dijabarkan bahwa aksiologi psikologi ini menjelaskan bahwa psikolog itu memiliki nilai etika dan nilai estetika dalam pengajian dan pengembangan ilmunya yang sesuai atau seiring dengan perkembangan zaman. Jadi penerapan ilmu psikologi ini telah memberikan banyak kontribusi bagi perkembangan kehidupan manusia. Baiklah, sekian presentasi dari makalah saya Airi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.